Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, selamat siang semuanya. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Bagus sekali anak kelas 8 ini. Oke, kita sekarang belajar matematika lagi ya. Meneruskan materi yang kemarin mengenai materi yang kemarin. Kita lanjutkan masuk ke materi koordinat kartesius. Bukunya bisa dipersiapkan. Sudah, Pak. Siap? Sudah. Oke. Mari kita awali pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Kita masuk ke koordinat kartesius. Kalian udah paham belum? Koordinat kartesius itu apa? Belum, Pak. Ya, next. Bisa dibaca di PPT di layar. Jadi koordinat kartesius itu apa? Suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik benda unsur geometri menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Ya, betul sekali. Saumpama ada titik di sini. Saumpama ada benda atau titik atau sejenisnya ada di sini. Nanti kalau masuk geometri nanti itu babnya itu ada di kelas SMA, tingkatan SMA. Sedangkan kita hanya untuk pembelajaran kali ini hanya untuk mengetahui posisi titik untuk menentukan suatu titik pada koordinat kartesius. Ini jadi suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik seumpama ada titik di sini ya. Nah, nanti kita bisa menentukan titik itu posisinya itu ada di mana sih? Pada sumbu X dan sumbu Z. Pada sumbu X dan sumbu Z itu ada di sebelah mana? Jadi langsung aja ya. Seumpama ada titik di sini, ini titik A. Jadi posisi titik A itu ada di mana? Kalau dilihat dari sumbu X, oh iya, koordinat kartesius itu ada dua sumbu ya. Lupa. Pertama ada sumbu X dan sumbu Z. Secara umum bisa X-nya itu yang mendatar. Kok mendatar? Mendatar. Iya, horizontal. Terus yang ke atas bawah itu vertikal itu sumbu Z. Oke, seumpama, oh ya, Z ini juga disebut dengan ordinat. Pinter, udah baca ya? Ya. Kalau X itu absis. Kita lanjutkan yang tadi, ada titik A, seumpama ada suatu titik A di sini. Nah, itu jika dilihat A itu ada di mana dari sumbu X, bisa kita praktekkan langsung. Seumpama ada sumbu X-nya kan ini kan. Nah, itu A-nya ada di mana? 1, 2, 3, 4. Berarti titik A 4 satuan di atas sumbu X. Nah, kemudian kalau ditanya titik A itu ada di sebelah mana dari sumbu Z, langsung aja berarti 1, 2, 3. Paham kan? Titik A 3 satuan di kiri sumbu Z. Nah, ini kalau ditanya bagaimana posisi. Kalau ditanya koordinat. Kalau ini kalau ditanya bagaimana ya? Bagaimana posisi titik A. Nah, kalau ditanya koordinat gimana? Tuliskan koordinat
titik A. Nah, kalau ditanya tuliskan koordinat titik A, berarti penulisannya titik A berada pada titik X, Z. Nah, titik X-nya itu pada titik yang mana? Berarti kan ini tengahnya kan, ini 0 kan ya? 1, 2, 3. Min 1, min negatif 2, negatif 3. Berarti titik A negatif 3, ke atas. Positif ya? 1, 2, 3, 4. Negatif 3, 4. Begitu penulisannya. Sampai sini paham? Paham. Oke. Kemudian pada koordinat kartesius ini ada 4 kuadran. Kuadran itu tempat-tempat pada koordinat kartesius. Yang pertama, kuadran 1. Kuadran 1 itu ada di sini. Kemudian kuadran 2-nya ada di sini. Kuadran 3 sama kuadran 4. Nah, sampai sini paham? Catat dulu. Ya masih Dik, itu nyatetnya yang benar. Iya Pak. Oh iya, sambil absen ya. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Rauf, Pak. Kenapa Rauf? Sakit ya. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Siapa lagi? Masih Mbak. Ngasim. Kenapa Ngasim? Kayaknya kemarin ada. Anaknya meninggal. Oh, anaknya meninggal. Oh iya, Indah itu murid sini gak ya? Kok Bapak tanya saya? Nggak berangkat juga ini. Udah nyatet belum? Belum, ya udah. Bapak tak ke belakang dulu ya. Astagfirullah. Gimana? Udah? Udah. Oke. Kita hari ini setelah ini kita langsung praktek untuk kalian bagaimana menentukan posisi atau menuliskan titik-titik pada koordinat kartesius. Bapak punya mainan, bukan mainan sih, alat peraga untuk mempermudah kalian memahami bagaimana cara menentukan koordinat kartesius ini. Jadi ini kalian nanti saya bagikan soal, kalian nanti menentukan titik atau bagaimana kalian itu menyampaikan posisi titik-titik pada alat peraga ini. Paham? Paham. Sini aja. Oke. Sekarang kalian tuliskan soalnya di buku kalian masing-masing. Masih Dik nulis beneran ini. Tuliskan semua titik pada kuadran 2.
Sudah tahu kan kuadrannya 1 2 3 4-nya? Oh iya, nanti kalian tuliskan titiknya itu seumpama pentolnya itu warna biru, maka kalian tulis saja titik biru di bagian mana. Atau kalau penulisan kayak gini berarti A biru, bukan A biru, titik biru langsung, kalau nggak salah, kalau nggak biru dalam kurung X, Z di bagian mana gitu. Oke? Yang kedua, bagaimana posisi titik pada jarum pentol merah pada kuadran 4 dan jarum pentol warna putih pada kuadran 3. Apa Pak? Ulangi Pak. Jarum pentol warna putih pada kuadran 3 terhadap sumbu X dan sumbu Z. Kemudian yang ketiga, Banyak banget Pak. ya ini latihan biar kalian itu cepat paham. Dengan alat peraga ini kalian akan dimudahkan. Pak nggak ngomong. Kemudian tuliskan koordinat titik Udah Pak, udah titik Pak. pada jarum pentol merah. Apa Pak? Pada jarum pentol merah. Yang keempat, Ya Allah Pak, banyak sekali. tuliskan, sudah dulu aja, 3 aja dulu. Gimana Ya, sih, Pak? sebagainya. Ya tadi seperti yang disampaikan. Tuliskan semua titik pada Pada kuadran 2. Hmm. Biru. Ya nomor 1 titiknya ditulis ya, titik warna apa, titik jarum warna apa. Oh, langsung koordinat Pak. Gimana? belum Ada yang belum? Belum. Oh, belum. Kalau kesulitan tanya aja nggak apa-apa. Panas Pak. Panas. Biasanya ini dari sekolahan mati. Bagaimana posisi titik pada jarum maaf kayak nomor 2 gimana ya Pak? Nomor 2, bagaimana posisi, kalian jawabnya nanti posisi kayak yang itu loh, titik A 4 satuan di atas sumbu X. Jadi di sini kalian dituntut mengenal warna-warna juga. Nanti kalau kalian nggak tahu warnanya kan Hijau lumut mana Pak? hijau lumut nggak ada. Kalau hijau ya hijau aja, tua muda itu sama aja, sama rasa. Beda Pak. Beda. Bagaimana posisi Iya. Ini karena kita belajar di outbound ya, jadi ya beginilah resikonya emang.
tapi belajar di outbound itu menyenangkan. Bisa lihat pohon cabai, suket-suket yang bergoyang, pohon melinjo dan lain-lain. Itu masuk pembelajaran orang. Kok pada ngumpi ya Pak? Ini tanya. Oh iya. Gimana Mas Dik? Ada kesulitan? Gampang. Gampang. Kamu kan kemarin juara 1 di kelas dari belakang. Ini kok obah-obah aja ya? Yaudah kerjakan dulu. Gimana udah? Ya. Yang bener. Mas Dik udah? Udah lah. Oke, Ini salah. sekarang kita bahas Salah kie. Kie kewalik kie. Ya apa juga. Kan ini kie. Ya oke. Oh salah kie. Oke. Sekarang kali kita bahas bersama-sama dengan cara kalian maju terlebih dahulu. Membahas nomor 1. Mas Dik, silahkan coba maju menjelaskan, menuliskan sama menjelaskan. Menjelaskan apa? Nomor 1. Nanti nomor 2 dilanjutkan oleh Mbak Rizka. Tuliskan semua titik pada kuadran 2. Titik merah. Orang tuh. Berarti dia 6. 6 ke kanan. Sing matematika dari fokus. Udah Pak. Sini. Jelasin dulu. Kenapa jawab itu? Ya ada bidannya Pak. Ini loh pakai ini. Oh iya. Iya pertanyaannya. Tuliskan semua titik pada kuadran 2. Kuadran 2 ini. Heeh. Nah warna biru ada pada posisi 9 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Heeh. Sumbu X. Sumbu Z. Sumbu Y. Kemudian ada di 8 satuan di atas sumbu X.
Kemudian kuning itu ada di 11 satuan di sebelah kiri sumbu Y dan ada di 13 satuan pada di atas sumbu X. Kemudian yang warna merah itu ada di 13 satuan di sebelah kiri sumbu Y dan di 15 satuan di atas sumbu X. Oke. Sudah Pak. Ya. Terus untuk Mas Sidik, Bagiannya mana Pak? bagiannya nanti di belakang. Kemudian Mbak Rizkur, Mbak Rizky coba nomor 2. Bagaimana posisi titik? Dari sini aja ya? Hah? Dari sini aja ya? Di sana aja tuliskan jawabannya. Maju kok. Nomornya itu nomornya kurang juga, kasih nomor. Ayo. Nyampe. Oke, nomor 2 itu ya. Bagaimana posisinya? Coba jelaskan Mbak Rizky. Dan 4 ya tadi? Iya. Pertanyaannya posisi merah sama putih. Merahnya pada kuadran 4, iya, sama putihnya pada kuadran 3. Ya, yang pertama itu jarum pentul merah itu berada di 5 satuan. 5 satuan dari sumbu Y. Terus berada pada 13 satuan sumbu X. Nah, Di bawah. oh ya di bawah sumbu X. Nah, kalau yang jarum pentul putihnya itu dia berada di 6 satuan di bawah sumbu X dan 7 satuan di kiri sumbu Y. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Rizky. Oke, untuk nomor 3 kita bahas bareng-bareng. Ini giliran Bapak yang membahas. Pertanyaannya apa? Emang Bapak udah ngerjain Pak? Tuliskan koordinat Titik pada titik pada jarum pentul merah. Oke, jarum merahnya ada berapa? 1 Pak. Lainnya apa? Pink. Tapi kamu nulisnya apa ya, Mas? Sama aja. Itu merah semua ya. Oh alah Pak. Ya, Wih. salah satu dong Pak. Merah muda kan maksudnya merah. Jadi yang pertama yang pada kuadran berapa ini? 2. 2. Berarti merah pada kuadran 2 ya. Merah. Seumpama kita misalkan yang pada kuadran 2 itu merah 1 ya. Ya. Itu posisinya di mana kalau menurut posisinya? Negatif. Katanya Bapak yang bahas Pak. Nah, ini peraganya di sini. Oh, negatif Jadi, 13. 13 satuan 13 satuan dari sumbu sebelah kiri dari sumbu Z. Kemudian berapa satuan? 15. 15 satuan di atas sumbu X. Bisa dituliskan negatif 13, 15. 15 kok. Iya, negatif Negatif 13. 13 13 di
Gimana sih Nomor Bapak? 15. 15. Ya, Bapak nggak pegang alat peragnya. Coba Bapak bawa aja. Oke, tak bawa aja ya. Kemudian yang merah di kuadran berapa ini? 4. 4. Kita misalkan merah 2. Itu posisinya di mana? Nggak kelihatan loh. Lah ya Allah. Nah, dari sumbu Z dulu, dari sumbu X, sumbu X. Dari sumbu X 13 satuan di bawah sumbu X. Ya, terus Kemudian 6 6 yo. Itu salah berarti. 6 satuan. satuan di sebelah kanan Sebelah kanan. sendiri. bisa kita tuliskan berarti apa? Negatif 13. Yo 6 koma Astagfirullah. 6 koma negatif 3 Apa itu? Apa? 6 koma negatif 13. Nah, sampai sini paham belum? Udah Pak. Udah. Oke, karena posisi udah semakin siang, kita nambah latihan lagi untuk persiapan ulangan minggu depan. Pak mau tanya. Baru sekali. Gimana? Kenapa itu satuan yang itu loh Pak yang pakai kalimat itu kenapa nggak pakai negatifnya Pak? Jadi kenapa nggak negatif 13 satuan gitu Pak? Oh, itu karena kalau dari posisi itu kita tidak mengenal namanya itu negatif. Seumpama kamu berjalan 5 meter, entah itu mau ke belakang ke depan itu akan sama aja, itu sama-sama posisinya 5 meter. Karena ini menggunakan petakan pada koordinat kartesius itu menggunakan namanya itu satuan-satuan. Jadi setiap satu ke kanan maupun ke kiri itu dinamakan satu satuan. Jadi mengapa tidak ada negatif atau kenapa tidak ada negatif, hanya positif? Karena ini melambangkan letak, jarak itu enggak ada negatif. Mana ada jarak sini sampai Solo atau sini sampai kamar itu letaknya itu negatif 5 meter, ya enggak ada, adanya itu jaraknya itu 5 meter begitu. Paham? Paham. Oke, pertanyaan bagus. Sekarang kalian, ini jarumnya kita copot. Sekarang kalian dari titik kalian menuliskannya ke kata-kata. Sekarang dari kata-kata kalian menentukan titiknya. Masih D? Mainannya nanti lagi, soalnya ditulis. Apa Pak soalnya Pak? Ya, oke. Soal selanjutnya, tentukan tiga titik yang berada 4 satuan di atas sumbu X. Yang kedua, mikirnya nanti. Yang nomor 2, tentukan dua titik yang berada 2 satuan di kiri sumbu Z. Soal nomor 3, tentukan letak jarum pentul putih pada 3 satuan di bawah sumbu X
dan 15 satuan di kanan sumbu Z. Kemudian yang soal keempat, tentukan posisi atau titik jarum pentul merah. Enggak berapa ya? 20, min 15 dan merah lagi. Merahnya tadi ada 2 kan? Negatif 16,9. Oke, udah semua? Pahami dulu. Nomor 1. Nggak paham? Nah, perintahnya apa? Ini nomor 1 kita bahas dulu aja. Tentukan berapa? 3 titik. Berarti kita ambil 3 jarum ya. 3 titik berada 4 satuan di atas sumbu X. Berarti tentukan 3 titik di atas kuadran 1 dan kuadran 2 Pak. Terserah, tapi terserah. Mau di kuadran 1, 2 boleh. Pak, jawabannya terserah. Nggak terserah, maksudnya kita ini langsung praktek. Bapak Berarti 4 satuan ya. 4 satuan 1, 2, 3, 4. Di sini kita boleh nggak menaruhnya di sini? Boleh kan? Terus di sini? Boleh. Sini? Jadi kalian boleh bebas, yang penting 4 satuan di atas sumbu Jangan yang merah, merahnya mau dipakai. Nah, misalnya di sini di titik 0,4 terus negatif 3,4 sama di meja 4,4 itu paham? Paham. Kemudian yang soal nomor 2, coba yang mau ngerjain siapa? Tentukan 2 titik yang berada 2 satuan di kiri sumbu ini. Oke, coba Mas Sidik. Warnanya ditentukan enggak nomor 2? Tidak, berarti terserah ya. Bapak yang nentuin. Nah, coba kalimatnya gimana itu kalau menentukan gitu? Yang mana Pak? Yang Ya, kuning, titik yang kuning hijau? sama titik hijaunya. Oh, yang kuning itu ada di 2 satuan sebelah kiri sumbu Y dan 1 satuan di atas sumbu X. Jadi koordinat yang titik kuning berapa koma berapa? Min 2,1 Sama sama yang hijau min 2, min 5. bisa dirasakan kan apa yang sama? Sama sumbu Y-nya. Sama sebelumnya. X-nya. Oh, Kan iya. tadi titiknya X, Z. X-nya yang X-nya sama. ya. Sama. Oke, bagus. Plus lagi untuk Mas Sidik. Kemudian nomor 3. Apa soalnya? Tentukan letak jarum pentul putih Oh. ada 3 satuan di bawah Aduh, sumbu. bentar. Banyak angin. Coba, Mbak Rizka, Mbak Rizky. Lupa. Punya murid Rizka juga di kelas 11. Satuan di bawah sumbu X. 3 satuan di sumbu bawah sumbu. Ya. Gitu aja kok soalnya. Iya Pak, nggak mau minta apa? Bapak yang buat. Jadi benar ya, kalau dituliskan ke koordinat maka titik putih berada pada titik 3 satuan
titiknya, Oh, bukan titiknya. posisinya. Kalau titiknya itu x, z. Iya, iya, iya. Berarti pada titik negatif 15, negatif 3. bagus sekali. Plus untuk Mbak Rizky. Bentar, lihat waktu masih lama. Ini bisa bahas untuk satu soal lagi yang terakhir menentukan itu. Coba satu-satu. Ya, cukup satu aja. Coba Mas Sidik. Mas Sidik yang titik 20, negatif 15. Ingat, itu warnanya apa? Mintanya. Iya, soalnya jangan lupa. Soalnya apa sih Pak? Titik merah ya. Nah, Coba. 20, Oke. Ya. Nggak apa-apa, nanti bisa dicabut lagi kok. Seperti hati yang udah Pak. Coba yang Mbak Rizky yang negatif 16,9. Yang merah jangan lupa. Kalau ini ditanya posisinya di sebelah mana? Dari sumbu X sama sumbu Y. Siapa yang ditanya Pak? Kamu. Oh saya. Maksudnya posisi ya Pak? Iya, posisi ini bukan kita ya. Oh ya, posisinya ada di 20 satuan di sebelah kanan sumbu Y dan 15 satuan di bawah sumbu X. Bagus sekali. Plus untuk Mas Ide. Oke, kemudian Mbak Rizky coba posisi yang kamu yang ini coba posisinya di mana? 16 satuan di kiri sumbu Y Sama dan 9 satuan di atas sumbu X. Oke, bagus, benar sekali. Plus untuk Mbak Rizky. Oke, pertemuan kali ini kita sampai menentukan titik sama posisi dari suatu titiknya. Jadi tadi koordinat kartesis itu apa? Lupa. Tadi lo koordinat kartesis itu apa? Suatu sistem Apa? Untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri menggunakan satu atau dua lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Catatan saya tadi kemana ya Pak? Enggak ada Pak. Oh, ya nyatet lagi nanti minta pinjam Oh. punya teman ya. Iya, saya nyatet ya Pak. Ya, tadi kuadrannya itu pada koordinat kartesius dua dimensi ada berapa? 4. Kuadran 1 yang bagian mana? Sini. Nah, Atas sini kanan. sini kuadran 4. sini kuadran 3. sini kuadran 2. Pintar sekali. Tepuk tangan kita semua. Terus tadi kita udah praktekkan menentukan titik-titiknya sama posisi dari titik tersebut. Mungkin ini pertemuan kali ini kita cukupkan. Nanti PR-nya menyusul lewat WA karena kita daring bisa. Mulai besok kita udah daring. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.